Ya sahabat, hari ini saya berkesempatan untuk datang ke Royal Team. Dimana kalau sahabat beberapa waktu lalu sempat mendengar ada burung dara, burung merpati yang dijual atau transaksi merpati senilai 1 miliar. Nah sekarang saya ini ke tempat orang yang punyanya atau tim yang punyanya. Nah, Pak Robi, Hai, apa kabar? baik. Pak Robi dari Royal Team. Saya dari Royal Team. Ini sempat heboh banget Pak, apa beritanya gitu. Ada burung merpati senilai 1 miliar. Itu kan berita seperti itu kan, makanya saya penasaran. Ini pertama kita mau tanya bener apa tidak. Terus yang kedua mana burungnya. Terus yang ketiga ini kok bisa semahal itu? Itu ceritanya gimana di balik itu semua? Kalau kita sendiri kenapa ya minatnya ya? Satu kan gitu ya. Ya karena konsekuen aja ya kerjanya dan tahun kemarin itu dia juara 1 nasional ya. Jadi putaran selama 1 tahun di setiap kota dia juara 1 nasional ya dong. Nah udah gitu kerjanya konsekuen banget, lomba kurang lebih sekitar 15 sampai 20 kali lomba ya, 15 kali 20 kali lomba. Ya dia hampir prestasi sekitar 70 sampai 80%. Kalau burungnya sendiri yang ini. Tapi kalau penampakan burungnya burung biasa kan, nggak terus kayak ada apa rumbai-rumbainya, ya burung merpati aja kan? Iya, toh hanya sekedar burung merpati, cuma setiap karakter burung itu mempunyai beda-beda apa ya namanya ya, Skill beda-beda terbangnya mungkin ya. skillnya, kualitasnya lah, balik lagi kualitasnya itu beda-beda ya kan. Jadi pas kebetulan ini burung masih muda, Oh, masih 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun, burung masih 2 tahun. Tapi sebelumnya memang namanya apa tadi maaf? Burungnya? Jayabaya. Jayabaya ini memang udah punya prestasi sebelumnya kan? Nggak Enggak. langsung tiba-tiba sekali menang langsung legit gitu. Enggak, nah prestasi stabil dia tahun kemarin. Gitu, jadi stabil dia tahun kemarin, pas kebetulan burung juga masih muda. Nah, kemungkinan soalnya kalau burung itu umur 2 tahun itu sebenarnya bukan tahap maksimal dia. Jadi 3 tahun, 4 tahun itu baru tahap topnya dia, performance dia. Jadi ini merasa awal dari segalanya. Makanya pas saya melihat, wah ini burung cukup bagus, harga segitu, kebetulan kita penghobi soalnya. Iya. Jadi kita penghobi, ya udahlah nggak apa-apa gitu loh. Mungkin banyak orang awam yang apa ini, saya nggak apa-apa pertanyaan awam ya. Iya, nggak apa-apa. Karena kan penontonnya juga banyak awam. Kok berani beli burung senilai 1 miliar? Mohon maaf ya, Iya. apa nggak takut mati gitu loh? 1 miliar loh, ini 1 miliar kan uang yang banyak gitu loh. Iya, kalau ngomong mati ya otomatis pasti makhluk hidup ada matinya ya, ada umur lah. Kita pasti juga bisa mati ya. Tapi balik lagi sih kita serahin nama yang di atas lah. Kalau emang itu jodohnya ke kita ya dong, dan itu emang panjang umur kita, ya mudah-mudahan. Ya kita berdoa aja lah, kita sama tim rame-rame kita berdoa supaya sehat-sehat selalu. Dan 1 miliar itu adalah nilai yang pantas untuk mendapatkan burung yang punya skill dan teknik seperti itu kan? Kalau jujur kalau umumnya di merpati kita ini harga ini itu harga yang Tinggi, kan? tinggi sekali. Iya. Tinggi sekali. Tetapi ya saya bilang kita ini penghobi. Jadi penghobi itu nggak menilai dari berapanya, tetapi pertanyaannya apakah ada burung seperti ini lagi? Karena Iya. saya perhatikan udah beberapa tahun ini mungkin baru 2 burung. Yang Dari selama 10 tahun ini baru 2 burung seperti ini. Iya. Soalnya kalau range saya pernah dengar range antara 50, 100, 150 itu perputarannya banyak di situ tuh kan, Iya. burung-burung ya di situan gitu. Iya. Tapi gitu 1 miliar itu langsung membuat para pehobi yang lain bahkan dilintas, bukan cuma merpati, pada sempat wah mana nih, kok berani nilai segitu dan seperti apa burungnya. Mungkin saya yakin sih kalau dilihat nanti ya burung merpati. Sekedar biasa. Tapi skillnya, nah itu kan skill itulah yang tadi dikatakan Pak Robi bahwa belum tentu 10 tahun sekali ketemu yang seperti itu. Benar. Boleh saya lihat ini ya, burung Ayo, yang palingan boleh. ini. Di pause dulu Bang. Ya, sahabat. Jadi ini nih. Jayabaya. Jayabaya yang nilai transaksinya sampai 1 miliar. Oke, sebelum saya pengen tanya, kalau perlombaan burung itu hadiahnya sekitar berapa sih? Kalau perlombaan burung sendiri itu
total kurang lebih 100 sampai 150. 100 sampai 150 juta. Jadi kalau misalnya ini hitung-hitungan ekonomi nih ya, Iya. misalnya dia menang 10 kali pun ya sudah balik modal ya. Ya enggak, dia kalau juara satunya itu perkiraan sekitar 40 sampai 50. 40 sampai 50. 40 sampai 50. Oh, berarti ini bukan cuma sekedar nilai ekonomi, tapi ada prestis dan kesenangan dan apa istilahnya kepuasan dari pehobi. Nah, itu. Ya kan? Karena kalau dihitung ekonomi jangan-jangan bisa juga tekor. Benar. Ya kan? Bisa juga dapat uang misalnya 40 5 kali belum tentu balik modal. Tetapi kita balik lagi karena dia prestasinya bagus buat membanggakan tim kita juga. Kalau ciri-ciri fisik, apakah ada, kalau fisik saja nih ya, Iya. ada perbedaan nggak kalau burung yang jagoan sama enggak, atau yang burung punya kemampuan lebih atau enggak dari Nah, sisi fisik? kalau kita umumnya penghobi, kita ketahuan itu dari satu ini kehalusan bulu. Coba dipegang aja nggak apa-apa. Wah, megang Dia bulunya itu halus kayak sutra. Iya. Ya. Nah, ini satu ciri-cirinya. Yang kedua itu dari lar-larnya, lebarnya. Dari ininya semua ketahuan. Yang ketiga itu dari raban, dari capit udangnya. Dan belakangnya. Capit gitu. udangnya lancip apa enggak? Biasa kalau capit udang lancip itu dia lebih kenceng ya. Sama dari empuknya, dipegang aja. Takutnya lah. Nggak apa-apa. Nah, Oh iya. Nah, dia empuk, dipegang itu empuk enak. iya. Nah, itu biasanya menunjukkan ke burung yang kualitasnya bagus. Jadi dari nggak sembarang ya, nggak sembarang. Oh, ini burung merpati gini-gini ini. Kadang kita raban enak, kadang kerja juga enggak. Karena apa? Cara melatih, vitaminnya dan lain-lain suplemennya kadang mereka nggak ngerti. Kalau merpati lomba ini makanannya pada dasarnya makanan pokoknya apa? Makanan jagung, Jagung. kacang tanah sama beras merah. Itu di mix saja biasanya atau Nah, nggak? jadi gini, kita tuh ada jadwalnya. Kalau untuk ini, jam 4 sore itu jagung, jam 5-nya kacang tanah, jam 5-nya beras merah, setengah 6 kacang tanah paling cuma beberapa butir. Paling cuma 5 butir, 6 butir gitu. Kalau multivitamin biasanya Multivitamin vitamin B itu, atau- nah itu kita punya vitamin sendiri kalau untuk tim merpati ya dong. Nah itu keluaran dari Royal Team. enggak. Kita keluaran mereknya merek Citares ya dong. Itu setiap dia lagi istirahat, kayak kan giringan minggu ini dia ngadu, giringan kemarin dia istirahat. Nah kita tetesin terus. Oh. Jadi di situ kita harus Basicnya apa? Perawatnya. Vitamin B atau vitamin C? dia vitamin komplit. Vitamin komplit. Vitamin komplit gitu. Ada pantangan nggak burung dara jangan digini, kalau burung dara ini ya lomba profesional jangan digini jangan digituin, apa pantangannya? Nggak ada. Nggak ada pantangan. Kita sendiri nggak ada pantangan. Kalau secara umum burung ya memang secara umum burung kan ada pantangannya burung ya. Tapi kalau yang burung lomba ya sama aja perlakuannya sama burung-burungnya. Sama. Kualitas tinggi sama kualitas biasa sama aja. Sama aja, cuman perbedaannya saya bilang perbedaannya itu setiap burung ini settingan beda-beda karena setiap burung ini karakter berbeda, jadi harus tahu kita. Nah, mencari settingan yang itu yang agak sulit. Saya mau tanya lagi, banyak penasaran. Ini harga 1 miliar sama betinanya atau sendiri dia? Sama betinanya. Sama betinanya. Karena betina itu betina harga murah. Ah, ini pertanyaannya. Jadi bukan 500 juta tapi 1 miliar itu ya sebenarnya harga ini kalau betina biasa kan? Paling harga 100.000. Oh, I see. Jadi betinanya itu nggak ada arti sebenarnya Iya, gitu. iya. Cuman kenapa betinanya ini jujur ini betina kata yang pemilik sebelumnya dari kecilnya dia ini menjodoh sama ini. Jadi ini betina pertamanya. Cinta pertamanya. Cinta pertamanya, jadi nggak pernah ganti betina gitu. Dan dia sudah mulai usia bisa nelur dong betinanya dikawin. Udah mulai bisa belum? bisa dulu. Pasti anaknya banyak yang rebutan ini. Telurnya Kita- harganya bisa kayak gitu. Biasanya kan kalau jagoan begini telurnya udah ditungguin orang gitu. Kita sendiri percaya kayak mitos lah ya, mitos. Di saat burung kerja itu janganlah pernah ambil telur. Jangan ambil telur ya. Janganlah pernah ambil telur karena pasti naluri dari si burung bapaknya ini pasti tahu. Oh. Sedikit banyak pasti dia tahu. Gitu loh. Pas kebetulan betinanya ini lagi nggak nelor. Nah, biasanya nelor, udah beberapa bulan ini nggak nelor. Jadi ya udahlah aman dari telur ya gitu loh. Jadi kalau misalkan kadang ada ya kita lagi viral beginilah, dia bilang oh ini anaknya aja ya Baya, oh ini nih
saya akuin itu nggak ada. Jadi Jayabaya ini belum ada anak kan, apalagi di pasaran nggak ada. Iya. Ini klarifikasi yang tepat kan gitu. Ya takutnya ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Itu yang saya takutin ngaku-ngaku kan. Karena warna kan bisa mirip atau apa kan gitu. Warna mirip, pegangan bisa mirip, tapi kan sejarah yang kita tahu. Sama saya pengen tanya, kan saya dulu pernah piara burung dara. Kadang-kadang kalau kita beli jantanannya terus nanti kita mandiin, kita jodohin sama betina lain. Ini memungkinkan nggak dia begitu? Atau memang nggak akan dipisahin sebisa mungkin? Selama misalkan dari betinanya nggak ada masalah, dia misalnya mau angkrem di saat mau istirahat, ya kan, terus dia giringnya bagus, gitu, kita nggak apa-apa. Jadi kita mengusahakan selalu dia ini udah memilih jodohnya sendiri. Burung merpati di saat dia memilih jodohnya sendiri, otomatis lebih bagus dibanding kita jodohin. Ada teknik khusus nggak untuk melatih, misalnya khusus untuk Jayabaya atau semuanya sama? Enggak ya, sama-sama. Sama aja ya. Sama, Ya, kita umur, mandi apa gitu. ya kita semua kita samakan kok. Nggak ada yang kita spesialkan atau apa, nggak ada. Semua kita samakan. Kalau sepengetahuan saya sampai saat ini termasuk harga burung merpati yang termahal ya? Kalau untuk di Indonesia, Iya, ini yang termahal di antara klub-klub yang lain. Karena ini langsung jadi polemik dan buah bibir nih, wah luar biasa. Royal Team ini sampai melakukan transaksi satu ekor burung dara ini sampai senilai 1 miliar. Ada kemungkinan nggak tiba-tiba dibayarin orang dan dilepas gitu? Mungkin dengan 1,5 M misalnya, siapa tahu kan gitu? kita kan ke penghobi gitu. Iya. Penghobi. Nah sekarang gini, saya misalkan ada yang nawar ini burung, pasti saya tanya dulu gitu loh. Dia siapa? Bukan dalam arti, sorry ya, Iya. orang semua pasti banyak duit. Tetapi saya nanya gini loh, apakah dia hobi? Iya. Sayang gitu loh, burung ini hanya untuk diambil anak, ya dong, dan hanya untuk basarnya. Oh saya punya duit, terserah saya disimpan, saya nggak bakal kasih. Jadi khusus untuk penghobi nggak masalah untuk saya. Gitu. Karena skill ini yang 10 tahun belum tentu ketemu sama burung seperti ini. Ya. Sama Fani sedikit lagi, sahabat, saya pengen tahu pendapat Pak Robi tentang skillnya tadi. Sedikit yang membedakan secara khusus ya, spesifik skillnya Jayabaya ini sama burung itu apa? Karena terbangnya dia, kecepatannya, atau memang teknik dia untuk masuk, atau tempat dia mengingat spot-spot atau gimana? Jadi gini, saya pelajari Jayabaya ini cukup lama, 1 tahun. Udah berhenti. Udah dari pelatih, itu dari kasarnya dia baru prestasinya biasa. Dari di lokal prestasinya seperti apa, mulai naik ke tahap nasional, itu saya benar-benar udah pelajarin sekali sampai sedetailnya gitu loh. Nah ini burung kelebihannya satu gini, burung lebih kenceng tuh banyak, Yang lebih cepat banyak. yang lebih cepat banyak, ya kan ya. Cuman begini, ini burung satu yang saya bilang, kerja konsisten, berarti berpikir otaknya pintar. Iya. Yang kedua, ini burung setiap 2 minggu sekali tuh selalu pindah-pindah kota. Jadi daya ingatnya bagus. Iya. Yang ketiga, ini burung kelebihannya kalau dia terbang di saat mau masuk ke kolongnya itu, ya, ini burung dia bisa jalan dulu, lari dulu. Jadi kalau burung bisa dia gentel, ya, 2 burung gentel lagi diaduk, si Jayabaya ini bisa lepas dulu. Masuk. Jadi start duluan. Kan dia kalau mau digeber itu break dulu, ya kan? Sistemnya gitu. Sebelum di break itu burung bisa lewat jalan dulu. Jadi ninggalin yang ini. Nah, itu kelebihannya satu, ya dong. Yang kedua, kemejanya kencang. Apanya? Kemejanya. Kan dia jadi gini, habis dari kolongan, Oh iya, kolongan. langsung ke meja. Iya. Nah, dia kan harus ke meja. Iya. Nah, ke meja ini isi. Kencang, ada cc-nya. Iya. Tetapi ada yang lebih kencang lah. Gitu. Ada lebih kencang. Ada yang lebih kencang. Nah, tetapi kelebihannya ini saya bilang, dia saat gendeng ini ngelepas satunya itu yang bahaya. Bisa Jadi gitu. kasarnya start dulu lah gitu kan ya. Iya. Start dulu, otomatis burung lain susah kejar. Dan itu instingnya dia ya. Otomatis. Bukan karena dilatih oleh siapa, memang udah. Karena itu kerjanya dia seperti itu. Dan Pak Robi itu sudah mengamati itu kan, kayak ini calon the rising star nih, dia bakalan seperti itu ya. Dari setahun. Dari setahun ya. Dari setahun. Nah, artinya memang kita nggak bisa dadakan dan instan tiba-tiba pengen beli burung mahal habis itu langsung lomba. Memang semua itu orang kalau lihat sukses kesannya enak. Iya. Tapi tidak ada cara mudah untuk sukses. Selalu ada kerja keras dan kerja cerdas di balik kesuksesan itu gitu. Terima kasih banyak Pak Robi, saya udah dikasih kesempatan untuk megang burung seharga 1 miliar. Oke sahabat, Oke. sampai sini. Salam.